Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta di pagi hari ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Debbie Kalangi Tohata. Dipersilahkan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-19 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Jemaat Tuhan, kita akan tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada saat ini dari kitab Hosea pasal 6 ayat 3 yang berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Matahari
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena sampai saat ini Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kasih dan setiamu tidak pernah berkesudahan. Engkau cukupkan segala sesuatu yang kami perlukan di tengah situasi dan kondisi dunia yang tidak menentu. Engkau hadir memberikan kami kekuatan dan kemampuan menjalani kehidupan ini. Terima kasih atas setiap berkat yang kami peroleh daripadamu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa berharap dan bersandar padamu, karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Penatua Nyonya Sophia Tandirano. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya
tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami menaikkan segala ungkapan syukur hati kami, karena Engkau menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Pada saat ini juga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, mendengarkannya, biarlah itu tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ke-3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, balas syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan mau memakai seseorang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya, maka siapapun dia, bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun kehidupannya, maka Tuhan akan menentukan dan tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, siapapun manusia itu tidak bisa menghalanginya. Ketika Tuhan juga punya maksud dan rencana untuk menyatakan sesuatu kepada bangsa Israel, Tuhan pakai seorang nabi yang bernama Hosea. Kalau bicara soal bangsa Israel, saya pikir Bapak Ibu,
kita sudah sering mendengar, dan hampir perjanjian lama ini memang berbicara, ataupun Alkitab ini berbicara tentang bangsa Israel. Ya, kita belajar tentang kehidupan dari bangsa yang besar ini, bangsa yang memiliki banyak karakter, orang-orang dengan segala karakternya baik, buruk dan sebagainya, yang hari ini bisa bilang A, jangankan sampai besok berapa menit ke depan juga bisa bilang tidak. Banyak hal yang kita pelajari dari sebuah kehidupan bangsa yang besar ini. Ya, jadi memang ada maksud Tuhan sebenarnya. Mungkin orang akan berkata, kenapa sih saya belajar tentang bangsa Israel? Saya bukan orang Israel kok. Tapi kita tidak bisa melihat sedemikian sempit pemahaman itu. Tapi kita diajak untuk melihat, oh ini loh sebenarnya, apa sih maksud Tuhan supaya kita belajar dari bangsa ini? Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada masa kini lewat bangsa ini, yang kemudian dicatat dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Hosea. Bapak Ibu Saudara, bangsa ini kan kita tahu bangsa yang tegak tengkuk. Berkali-kali mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan dan mendukakan hati Tuhan. Dan itu sering dilakukan. Hari ini minta ampun, besok bikin lagi. Hari ini begitu menyesali perbuatan, bikin lagi. Dan berulang-ulang kali. Tapi apakah Tuhan bosan Bapak Ibu untuk mengingatkan mereka? Apakah Tuhan kemudian biarkan saja? Bahasa saya mau mengatakan begini, kalau Tuhan seperti kita manusia yang begini ya, orang ini berkali-kali nih nyakitin saya, sudahlah, saya bisa melakukan apapun untuk orang ini. Atau mungkin sudah, kalau tadinya saya baik dengan dia sekarang tidak baik, ya sudah, orang bilang biarkan sajalah ya. Kita akan tidak peduli, biarkan saja kamu mau jadi apakah, kamu mau seperti apakah, itu urusanmu lah. Saya nggak usah ngingatin kamu lagi, capek saya ngingatin kamu. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan punya begitu banyak cara Bapak Ibu untuk terus-menerus mengingatkan kita supaya berbalik kepada jalan yang benar. Yang dibutuhkan adalah Bapak Ibu kepekaan. Kalau kita punya kepekaan hati dan kita dekat selalu bergaul dengan Tuhan, kita akan tahu, oh ini maksud Tuhan. Ini cara Tuhan berbicara lewat apa saja Bapak Ibu. Tidak harus Tuhan bicara lewat firman, tapi Tuhan juga bisa bicara, misalnya kita sedang dalam perjalanan lalu kita lihat sesuatu terjadi. Tuhan bisa bicara lewat peristiwa itu kepada kita secara pribadi. Dan kita akan bilang begini, oh iya ya, lalu kita ingat, oh iya ya, mungkin ini jawaban Tuhan atas doa saya. Ini Tuhan mau berkata kepada saya melalui peristiwa yang mungkin secara tidak sengaja itu terjadi di hadapan kita. Oh iya, Tuhan sedang mengingatkan saya. Kita yang rasa, kita yang peka, kita lalu menyadari ini maunya Tuhan. Oh ini maksudnya Tuhan buat saya. Nah, Hosea pun demikian. Tuhan pakai Hosea. Kalau kita baca dalam pasal pertama, Tuhan bilang begini, pasal 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Itu asal pertama kali, ya artinya awal mula ketika Tuhan pakai Hosea. Tuhan bilang kau kawin perempuan sundal. Mungkin di dalam benak kita sebagai seorang manusia awam, kenapa sih Tuhan suruh dia kawin perempuan sundal? Harusnya kan Tuhan suruh dong kawin perempuan baik-baik. Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan Bapak Ibu dengan akal pikiran kita. Kenapa? Karena terbatas. Kita tidak bisa untuk bisa menyelami apa sih maksud Tuhan selain mengikuti apa rencana Tuhan ini sebenarnya. Kita menjalani saja apa yang maunya Tuhan. Hosea, dia ikut apa kata Tuhan. Tuhan suruh kawin perempuan sundal, iya, dia kawin. Karena apa? Karena Hosea tahu Tuhan punya rencana. Tuhan pakai dirinya untuk menyatakan kebenaran kepada bangsa Israel. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca dalam bacaan kita pada saat ini, Hosea 6 ayat 1-3, kata-kata atau ungkapan doa yang luar biasa indahnya. Tapi kalau kita naik sedikit ke atas, di ayat 15 itu lalu ada judul yang diberikan lain, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Lalu kita kaitkan dengan bacaan ini, wah, kayaknya ada kontradiksi nih, ada pertentangan. Kalimatnya begitu indah, seakan-akan doa itu harus sebagai manusia pasti didengar.
Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ayat 1, 2, dan 3 memang sungguh indah. Dan itu dimasukkan dan disampaikan Hosea juga kepada bangsa Israel pada waktu itu. Benar indah doamu. Kata-katamu sungguh, kalau orang mendengar sungguh begitu merdu. Dan ada harapan pasti Tuhan dengar. Ternyata Tuhan menolak. Tuhan menolak. Karena yang Tuhan lihat bukan masalah kata-kata yang kau rangkai dengan indah. Bukan bagaimana kau mengucapkannya bagaikan seorang penyair. Tapi yang Tuhan lihat adalah hatimu. Engkau belum bertobat, pertobatan hati yang Tuhan mau lihat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang pasal keempat dalam kitab Hosea ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita supaya kita lihat kenapa hal ini harus disampaikan. Kenapa sampai Hosea juga begitu keras, tapi juga ada lembutnya untuk menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel. Ternyata di pasal 4 itu dikatakan begini, ayat pertama, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Kenapa? Karena pada masa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka suka menyembah Baal. Mereka suka menyembah Allah-Allah lain. Hidup mereka, penyembahan mereka tertuju pada Allah lain. Dan bukan pada Allah yang membebaskan mereka, nenek moyang mereka, dari tanah perbudakan yakni Mesir. Yang selalu diulang-ulangkan, diceritakan berkali-kali. Ingat, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Tapi bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk ini selalu berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan. Makanya lewat Hosea dia mau sampaikan, mengingatkan kembali kenapa Tuhan melakukan hal ini. Karena gak ada kesetiaan. Kamu tidak punya kasih, kamu tidak mengenal Allah. Bangsa Israel pada konteks bacaan Hosea ini Bapak Ibu, mulai dari para imam, para pemimpin-pemimpinnya, imamnya, sampai semua masyarakatnya. Artinya kita bicara secara komunal, bicara secara besar. Jadi ini yang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Hidupnya hanya mengutuk, berbohong, membunuh, kata ayat 2 dalam pasal 4 ini. Mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Jadi ketika engkau berdoa, kita kembali ke pasal 6 ayat 1, 2, 3 dalam bacaan kita hari Minggu ini, bahwa sekalipun seindah ini kata Hosea, ya, ternyata ada kepura-puraan. Makanya tadi saya ajak kembali, ya, saya ulang lagi, kita ajak kembali bahwa pertobatan yang pura-pura. Kamu mengucapkan ini tidak dari hatimu. Yang Tuhan mau minta adalah Bapak Ibu, konteks bacaan ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya tentang pertobatan hati. Bukan masalah permainan kata, tapi pertobatan hati. Kan kita suka bilang, ya, manusia melihat apa yang nampak dengan matanya, mata jasmaninya. Tapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Kata-kata kita terhadap orang lain bisa mendengar begitu indah, tapi Tuhan bisa bilang tidak dengan hatimu. Kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Makanya tadi ayat pasal 4 itu jelas bilang, kamu berbohong, ada kebohongan di situ. Kamu mencuri apa yang bukan hakmu. Dan inilah yang mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, kita semua termasuk saya, untuk selalu mengintrospeksi diri. Bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berkata kepada Tuhan, jangan kita lakukan itu seakan-akan kita sedang bicara dengan manusia, Bapak Ibu. Kadang kita lupa bahwa kita berdoa pada Tuhan yang Maha Tahu. Kadang kita lupa bahwa kita sedang berbicara sesuatu, ya. Kita lagi berbicara di hadapan Tuhan yang Maha mendengar dan tahu isi hati kita. Lalu ketika kita berdoa, kita nggak pikir kita ingin merangkai kata dengan indah tapi supaya didengar orang. Apalah artinya itu? Karena kita selalu melihat apa yang nampak, kan? Karena kita selalu mau melihat yang dilihat orang, yang didengar orang. Tapi kita lupa bahwa di balik itu ada Tuhan, Sang Maha Tahu itu, tahu persis isi hati kita.
Yang saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara termasuk saya adalah, mari lakukanlah pertobatan hati. Jangan berpura-pura. Engkau boleh berpura-pura dengan manusia, tapi tidak dengan Tuhan. Manusia tidak sempurna, siapapun dia. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, dalam dunia ini. Semua melakukan kesalahan. Bahkan sampai hari ini pun kita masih melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mengingatkan kita semua melalui bacaan ini, melalui Hosea kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Lakukanlah pertobatan hati sebelum terlambat. Datanglah pada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Lakukan segala sesuatu dalam hidupmu, dalam interaksimu dengan sesama dengan sepenuh hati. Perkara dia tidak suka, perkara dia membenci, perkara dia tidak senang dengan apa yang kita lakukan, biarkanlah dia. Tapi secara pribadi, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jangan menundanya Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu sampai sejauh mana kehidupan kita di dunia ini. Tapi ketika kita ditegur dan diingatkan oleh firman Tuhan, jangan pernah menunda. Segala sesuatu yang baik, jangan pernah engkau tunda. Karena tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita bisa memperbaikinya. Tapi ketika itu kembali datang lagi mengingatkan kita, lakukanlah segera. Jangan ditunda-tunda. Jadi marilah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa situasi yang sulit seperti ini. Terkadang kita mengalami berbagai macam pergumulan hidup, kadang kita hilang pengharapan, kadang kita juga bisa marah dengan Tuhan. Tapi mari, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, kita serahkan iman kita yang sungguh kepadanya, kita percaya dengan sungguh, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan itu ya dan pasti Bapak Ibu, asalkan engkau imani itu dengan sungguh. Jadi jalani saja hidup ini, nikmati hidup ini. Kalau kita mengalami penderitaan, datang pada Tuhan sang pempunya kehidupan ini. Kalau kita mengalami berbagai beban berat, serahkan pada Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan. Lakukanlah pertobatan hati, sucikanlah hati kita, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan kita bisa merasakan, kita peka untuk merasakan dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, Tuhan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah jemaat berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita persiapkan hati kita, diri kita. Kita mau serahkan segala pergumulan hidup kita, bahkan rasa syukur kita pada Tuhan melalui doa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena melalui firman-Mu pada hari ini, kami semua kembali diingatkan untuk menyelidiki setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Sudahkah kami melakukan pertobatan hati kepadamu ya Bapa, sehingga segala sesuatu yang kami katakan, segala sesuatu yang kami lakukan dan katakan itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa perjalanan hidup yang kami melaluinya bersilih ganti antara suka dan juga duka. Ada masa-masa di mana kami bahagia, ada masa di mana kami bergumul, ada masa di mana kami tertawa terbahak-bahak, tapi ada masa di mana kami berlinang air mata. Ada masa di mana kami semua dapat melakukan aktivitas kami dengan begitu leluasa. Tapi juga ada masa di mana segala aktivitas kami dibatasi. Tuhan, segala sesuatu yang terjadi ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepadamu. Karena itu hamba berdoa, kiranya Engkau senantiasa memberkati dunia milik kepunyaanmu ini dengan berbagai persoalan, terlebih dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami manusia berusaha semampu yang kami bisa, dengan segala akal budi, kepandaian, kepintaran yang Kau anugerahkan. Dan biarlah kami lakukan itu dalam takut akan Tuhan, dan melalui hikmat yang Kau anugerahkan. Dan kami percaya bahwa kami semua bisa melewati semua ini. Kalaupun ya Tuhan, banyak juga saudara-saudara kami yang berduka, bersusah hati, bergumul karena berbagai macam persoalan, terlebih dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami percaya Kau tidak menutup mata bagi mereka. Engkau ada dengan mereka, Engkau menggendong mereka. Bahkan Engkau juga memberikan setiap kami dengan segala karunia berkat yang Kau limpahkan untuk juga peduli terhadap sesama kami. Secara khusus bagi negara kami Indonesia, Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan seluruh stafnya, bahkan juga pemerintah kami di pusat sampai daerah. Tuhan Yesus berkati di dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Dalam masa pandemi ini, biarlah kami semua juga boleh bersama-sama melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kami lakukan itu Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya pada saatnya, waktu Tuhanlah, semua ini boleh selesai. Dan kami boleh kembali beraktivitas tanpa ada seperti dulu lagi, tanpa dibatasi waktu dan sebagainya. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memberkati gereja-gereja dimanapun berada.
dalam berbagai pergumulan di masa-masa pandemi ini, khususnya bagi kami jemaat-Mu GPIB Jemaat Harapan Indah di tempat ini. Tuhan Yesus, tolong memberkati kami semua di dalam segala aktivitas kami, di dalam pergumulan kami, bahkan juga mungkin keberhasilan yang kami raih di masa-masa pandemi ini. Semua itu kami tahu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak ketika kami mengalami berbagai macam pergumulan hidup, penderitaan, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi Tua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, bersama dengan penatua, diaken, karyawan kantor, bahkan juga unit-unit misioner. Tuhan Yesus senantiasa memberkati para BPPJ, bahkan juga komisi-komisi, panitia-panitia, semua yang turut mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya kami semua dapat melakukannya dengan baik dan dalam takut akan Tuhan. Bagi anak-anak kami, Pelkat PA, PT, dan GP, dalam mencari pekerjaan, dalam menempuh pendidikan, bahkan mendambakan pasangan hidup, bahkan juga persoalan-persoalan lain yang mereka alami dan hadapi saat ini Tuhan. Dalam segala kerendahan hati kami berdoa bagi mereka. Bahkan sebagai orang tua, kami selalu berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, supaya mereka selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan, sekalipun mereka menghadapi berbagai tantangan Tuhan, dan kami mungkin tidak ada bersama dengan mereka saat ini, namun kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu dalam pergumulan mereka pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berdoa secara khusus juga untuk pengurusan sertifikat Pastori Blok AB nomor 4. Tuhan Yesus, segala upaya yang kami lakukan, siapapun kami yang dipercayakan secara khusus untuk menangani ini, bahkan dalam perjumpaan dengan pihak terkait, biarlah semua berjalan dengan baik. Dan dalam doa syafaat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul dan berjuang dengan sakit penyakitnya, bahkan dalam proses pemulihannya. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta John Marlin Tambunan dalam perawatan di Rumah Sakit Cikini, Ibu Rahela Tambunan dalam pemulihannya, Penatua Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Adar Sihite, Ibu Batsheba Dimu Hau Piris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang dalam proses pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengangkat tangan-Mu dan Engkau jamah mereka, dan biarlah pemulihan Engkau berikan. Demikian juga dengan Bapak M. Siahaan dalam perawatan di Rumah Sakit Mawardi Solo, orang tua dari Bapak Filipus Siahaan, Ibu Veronica Marbun, menantu dari Penatua Nyonya Rusmina Marbun dalam perawatan di rumah sakit saat ini. Demikian juga dengan Bapak Domingus Salakai, kakak dari Bapak Samuel Salakai, dalam perawatan radioterapi di rumah sakit di Semarang. Bahkan juga Bapak Peter Tohata dalam proses pemulihannya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka satu persatu. Di dalam kelemahan mereka ada kekuatan yang Tuhan Yesus berikan. Mereka tidak akan pernah sendiri menghadapi dan menjalani sakit penyakit. Bahkan siapapun kami yang saat ini juga bergumul dengan sakit penyakit kami Tuhan, kami memiliki iman yang sungguh kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berbahagia karena pertambahan usia kelahiran ataupun perkawinan sepanjang pekan ke depan. Tuhan Yesus menyertai mereka. Biarlah kebahagiaan dan sukacita yang mereka alami, mereka selalu mengingat bahwa ini adalah pemberian-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa proses pemilihan pengurus Pelkat boleh berjalan dengan baik dan telah selesai. Siapapun mereka yang terpilih, kami percaya Tuhan bekerja dan turut campur di dalam
dalamnya, dan biarlah semua berjalan dengan baik. Hamba juga berdoa menyerahkan para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang Kau tempatkan di jemaat ini, di dalam tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Biarlah mereka juga dapat melaksanakan tugas dan pengutusan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kasih sayang-Mu, untuk cinta kasih-Mu, terlebih untuk nafas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Seluruh presbiter yang bertugas, bahkan juga pemandu lagu, organis, petugas multimedia, bahkan juga pengisi puji-pujian, Penatua Nyonya Sophia Tandirano, bahkan semua kami yang turut mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, kiranya ibadah yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Pelkat PT. Yeah.
Ajakan persembahan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa persembahan, jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Yesus, Anak Bapa, Bapa yang segala sesuatu dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan kepujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Presbiter GPIB Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu ini, tanggal 11 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Debbie Kalangi Tohata. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu serta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik, kantor Ria, dan yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih, Presbiter GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada NN1 dan NN2 atas uluran tangan kasih dengan memberi fasilitas penginapan kepada kedua anak terkasih dari KMJ kita, Pendeta
John Marlin Tambunan di Hotel Haris Bekasi selama 5 hari sejak tanggal 27 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 dan juga pembelian disinfektan untuk pastori. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte persembahan, persepuluhan, persembahan fek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Penuguhan CD dan perjamuan kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa penuguhan CD dan perjamuan kudus yang sebelumnya dijadwalkan untuk dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 mengalami perubahan menjadi bulan November 2020. Waktu pelaksanaannya akan diberitahukan kemudian. Demikian informasi ini disampaikan untuk mendapat diketahui jemaat. Ibadah keluarga gabungan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah keluarga gabungan bulan Oktober 2020 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 dan 28 Oktober 2020 dengan menggunakan Gold at Night. Demikian untuk diketahui jemaat. Dana tali kasih sesuai surat dari MSGPIB nomor 9451/3 Romawi 20 MS 20 Romawi tanggal 12 Maret 2020 tentang himbauan kepada Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah untuk diteruskan kepada jemaat dalam rangka Emeritus Purna Bakti Pendeta John Marlin Tambunan pada tanggal 1 November 2020, maka dihimbau kepada jemaat memberikan dana tali kasih sebagai wujud terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta John Marlin Tambunan di tengah GPIB, dapat disampaikan melalui rekening mandiri AN John Marlin Tambunan dengan nomor 125-000-073-1914.8 atas tali kasih ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan dengarkanlah pesan firman Tuhan dari Titus pasal 3 ayat 8 yang berkata, "Perkataan ini benar,
Dan aku mau supaya Engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.